Masih tentang suhu, kalor, dan juga wujud benda. Dua buah benda padat A dan B yang bermassa sama dipanaskan dengan pemanas identik. Perubahan suhu benda A dan B setiap waktu diukur dan ditampilkan dalam tabel. Perbandingan kalor jenis benda A terhadap benda B dan perbandingan kalor laten lembur benda A dan B secara berurutan adalah. Baik, di sini akan Bu Ayu gambarkan ada dua buah benda yang dipanaskan dengan pemanas identik, ya, dimana massa benda pertama dengan kedua itu sama. Atau misal Bu Ayu simbolkan dengan A dan B, maka massa A itu sama dengan massa B dan kalor A sama dengan kalor B. Pertanyaannya adalah, berapakah perbandingan kalor jenis benda A dan B dan juga perbandingan kalor laten atau lebur benda A dan benda B? Langsung saja kita cari berapakah nilainya. Dari soal kita ketahui bahwa besarnya kalor A itu sama dengan kalor B. Dan untuk mencari kalor itu sendiri, itu massa dikali kalor jenis dikali dengan perubahan suhu. Maka MA dikali CA dikali delta TA sama dengan MB dikali CB dikali delta TB. Massanya sama, maka bisa kita coret ya. Sehingga bisa kita langsung cari perbandingan CA per CB sama dengan delta TB. Ya, untuk perkalian silang ya, kalau perkalian pindah ruas itu jadi pembagi. Dibagi dengan delta TA. CA per CB sama dengan, sekarang kita lihat perubahan suhu B dan A. Kita lihat sampai titik leburnya, yaitu suhunya tidak berubah ya, di 75. Sekarang kita lihat untuk perubahan suhu A itu 50 dikurang 25, sedangkan B itu 75 dikurang 25. Sekarang kita masukkan ke rumus. Untuk delta TB tadi 75 dikurang 25, sedangkan perubahan suhu A 50 dikurang 25. 75 dikurang 25 sama dengan 50. 50 dikurang 25 sama dengan 25. Jadi 2/1 sama-sama dibagi 25. Maka CA berbanding CB sama dengan 2/1. Sekarang kita cari perbandingan titik leburnya ya, atau kalor leburnya, LA per LB. LA itu bisa kita lihat dari lama waktu untuk melebur dengan cara melihat suhunya itu konstan ya. Sedangkan LB itu adalah lama waktu untuk melebur benda B. Sama caranya dengan melihat suhunya itu konstan. Kira-kira berapa detikkah benda itu mengalami suhu konstan? Maka LA per LB sama dengan, kita lihat sama-sama, untuk LA itu suhu konstan terjadi di detik 30 ya, dari detik 20 sampai detik 30. Sedangkan untuk yang B itu dari detik 10 sampai detik 18. Maka LA sama dengan 30 dikurang 20, sedangkan LB sama dengan 18 dikurang 10. 30 dikurang 20 10, 18 dikurang 10 8, sama-sama kita sederhanakan dibagi 2. Jadi 5/4. Maka LA berbanding LB sama dengan 5/4. Maka dari opsi yang ada jawabannya adalah yang B, yaitu 2/1 dan 5/4. Soal berikutnya, wujud suatu zat seperti air dapat berupa padat, cair, ataupun gas, bergantung pada suhu dan tekanan. Jika es batu ditambahkan ke dalam gelas yang berisi air, maka apakah A. rapat massa air bertambah, atau B. tetap, C. berkurang, atau D. tidak dapat ditentukan? Perlu diingat bahwa apabila suhu suatu benda itu turun, maka rapat massanya akan naik. Dan
Kebalikannya, apabila suhu benda naik, maka rapat massa akan turun. Di sini kita lihat apabila air yang ada di dalam gelas dimasukkan es batu ke dalamnya, maka suhu yang di dalam air ini akan turun. Maka rapat massa akan bertambah. Ya, jawabannya adalah A. Soal berikutnya, Desi memiliki 3 wadah P, Q, R yang berisi air dengan volume yang sama. Air pada ketiga wadah memiliki suhu yang berbeda-beda. Kemudian Desi mencampurkan air dengan jumlah yang sama dari tiap wadah dan mencatat suhu keseimbangan yang dicapai. Berikut ini adalah data yang diperoleh Desi. Dari sini kita lihat ya bahwa air pada wadah P dan Q itu 20 derajat Celcius, pada wadah P dan R 25 derajat Celcius, dan pada wadah Q dan R 15 derajat Celcius. Berdasarkan data tersebut, urutan air dari suhu yang tertinggi hingga terendah berasal dari wadah. Ya, kita langsung aja dari tabel pertama kita dapat persamaan P plus Q dibagi 2 sama dengan 20 derajat Celcius. Kemudian P plus Q sama dengan 20 dikali 2 sama dengan 40. Maka P plus Q sama dengan 40. Ya, kalau perkalian silang pembagi pindah ruas jadi perkalian ya. Dari yang kedua kita tahu bahwa campuran P ditambah R itu 25. Maka P plus R sama dengan 25 dikali dengan 2. Maka P plus R sama dengan 50. Nah, kita sudah dapat 2 persamaan. Persamaan 1 dan persamaan 2. Sekarang dari tabel yang ketiga kita peroleh persamaan bahwa besarnya Q ditambah R dibagi 2, suhu campurannya itu nilainya 15 derajat Celcius. Maka Q plus R sama dengan 2-nya pindah ruas jadi dikali, maka 15 kali 2 sama dengan 30. Maka Q plus R sama dengan 30. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan 3 persamaan. Nah, ini nanti akan kita substitusi ya, akan kita jumlahkan dulu persamaan 1 dengan persamaan 2. Maka P plus Q ditambah dengan P plus R sama dengan P plus Q tadi nilainya 40. Ya, P plus Q tadi nilainya 40. Sedangkan P plus R ya tadi nilainya berapa? 50. Maka P ditambah dengan P itu sama dengan 2P ditambah dengan Q ditambah dengan R sama dengan 90. Maka 2P plus Q plus R tadi berapa nilainya? 30. Ya, kita substitusi ya. Kita masukkan nilainya 30 sama dengan 90. Maka 2P sama dengan 90. 30-nya pindah ruas. Dari positif berubah menjadi negatif 30. Maka 2P sama dengan 60. P sama dengan 60. 2-nya pindah ruas jadi pembagi. 60 dibagi 2 sama dengan 30. Maka nilai P itu 30 derajat Celcius. Dari nilai P ini kita bisa masukkan, bisa kita substitusi ke persamaan pertama, yaitu P plus Q sama dengan 40. Ya, di sini Bu Ayu tulis lagi ya, kembali ya, 3 persamaannya. Yang pertama P plus Q sama dengan 40. Persamaan yang kedua yaitu P plus R sama dengan 25. Sedangkan persamaan yang ketiga yaitu Q plus R sama dengan 30. Nah, tadi juga kita sudah mendapatkan hasil nilai P itu 30 derajat Celcius. Nah, ini kita substitusikan ke persamaan pertama. P plus Q sama dengan 40. Nilai P itu 30 ditambah Q sama dengan 40. Nah, nilai 30-nya ini kita pindah ruas ya. Menjadi dari positif pindah ruas menjadi negatif 30. Maka Q sama dengan 10. Nah, setelah dapat nilai P dan Q, nah nilai Q ini kita masukkan atau kita substitusikan ke persamaan 3,
yaitu Q plus R sama dengan 30. Q-nya tadi kita sudah dapat 10 ditambah R sama dengan 30. Maka R sama dengan 30, 10-nya pindah ruas. Positif berubah jadi negatif 10. Maka R sama dengan 20. Nah, dari sini kita bisa tentukan manakah yang urutan suhunya itu dari tertinggi ke terendah. Ya, tadi soalnya itu berdasarkan data tersebut, urutan air dengan suhu tertinggi hingga terendah berasal dari wadah. Ya, yang tertinggi adalah P, kemudian R, setelah itu Q. Oke, sekarang kita lihat opsi jawabannya. Yang benar adalah yang A, P, R, Q. Soal selanjutnya, sebanyak 200 gram air pada suhu 20 derajat Celcius didinginkan hingga menjadi es dengan suhu negatif 10 derajat Celcius. Proses pendinginan tersebut dapat dilihat pada grafik suhu terhadap kalor berikut. Besar kalor yang dibutuhkan untuk mendinginkan 100 gram air hingga menjadi es dengan suhu 0 derajat Celcius adalah... Baik, di sini Bu Ayu gambarkan kembali ya grafiknya. Grafik kalor terhadap perubahan suhunya. Mulai dari 0 derajat Celcius sampai 20 derajat Celcius, kemudian disusul saat air mulai membeku hingga negatif 10 derajat Celcius. Nah, untuk mencari kalornya itu kita jumlahkan ya, nanti kalornya itu kalor yang dibutuhkan air saat pendinginan mulai dari 20 derajat Celcius sampai 0 ditambah dengan kalor saat si air ini membeku, yaitu di 0 derajat Celcius. Maka Q sama dengan Q1 ditambah dengan Q2. Untuk mencari kalor 1 saat air mengalami pendinginan, itu rumusnya adalah massa dikali C, kalor jenis air, dikali dengan perubahan suhu. Ditambah, sedangkan Q2 itu hanya massa dikali dengan titik lebur S-nya. Massa yang ditanyakan itu adalah 100 gram, C-nya itu sendiri adalah 1 kalori per gram derajat Celcius. Sedangkan perubahan suhunya itu pertama 20 derajat Celcius. Kemudian massanya 100 dikali dengan titik lebur S itu 80 ya. 100 dikali 1 dikali 20 sama dengan 2000, ditambah 100 dikali 80 sama dengan 8000. Maka total kalor yang dibutuhkan adalah sebesar 10.000 kalori. Nah, sekarang kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya adalah yang C.